Sobat Berkah Sehat, apa kabarnya nih hari ini? Ya, kita mau cerita nih ya Mom ya, pengalaman tentang pasien tadi sore ya, yang datang ke klinik. Jadi ada pasien dia hamil 8 minggu ya. Nah, keluhannya dengan keluar darah ya. Nah, ternyata pasien ini sudah pernah USG 1 bulan yang lalu dengan hasil janinnya itu bagus ya Mom ya, jadi ada detak jantungnya gitu. Nah, setelah di USG lagi 1 bulan kemudian dengan keluhan keluar darah, gumpalan-gumpalan. Nah, ketika di USG itu ternyata dia ukurannya itu masih di 8 minggu. Kemungkinan besar itu adalah penyebabnya dari kehamilan yang tidak berkembang ya. Nah, memang angka kejadian keguguran ya akibat dari adanya kelainan genetik atau kromosomal pada kehamilan di semester pertama itu dia seringkali terjadi ya, jadi sangat tinggi memang. Itu penyebab pertama terjadinya keguguran adalah kelainan pada janinnya. Jadi bisa janin itu sewaktu-waktu dia tidak ada detak jantungnya atau meninggal dalam kandungan gitu ya. Kemudian yang kedua, penyebab lainnya yang tersering adalah keputihan. Nah, kadang ibu ini nggak sadar bahwa adanya keputihan atau lendir berwarna putih susu di area vaginanya. Kadang dia nempel di celana dalamnya itu dia hanya sedikit, tapi ternyata ketika kita masukkan jari itu dia banyak. Nah, itu seringkali menyebabkan kram-kram di bagian area perut bawah ya, sehingga menyebabkan keluarnya flek ataupun darah gitu. Nah, yang ketiga adalah infeksi saluran kencing ya. Nah, seringkali bunda-bunda ini menahan kencing ya dari tidur sampai bangun. Nah, jadi kalau bisa untuk minum terakhir kali itu di jam 6 sore ya kira-kira, atau jam 7 sore ya. Jadi tidak boleh minum banyak sebelum tidur, karena apa? Dia itu akan menahan kencing sampai dengan paginya. Nah, itu yang membuat resiko angka kejadian dari infeksi saluran kencing dia meningkat ya. Sedangkan area kandung kemih dengan rahim itu dia berdekatan. Nah, ketika infeksi saluran kencing terjadi, nah rahim juga ikut terinfeksi yang akan mengakibatkan dari kontraksi rahim yang menyebabkan keluarnya darah. Nah, mungkin ya kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua ya Bun ya. Jadi jangan lupa nih, kontrol kehamilan di trimester pertama itu adalah penting ya, terutama bagi pasien-pasien yang kehamilan yang pertama, kemudian atau kehamilan yang sudah banyak. Seringkali dia jadi lemah kandungannya seperti itu ya. Kemudian jangan lupa kontrol ke dokter kandungan biar USG-nya lebih jelas ya, apakah kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim, atau dia sudah ada janinnya atau belum, itu harus benar-benar jelas ya. Dan jangan lupa evaluasi USG itu penting. Kira-kira USG dari yang pertama ke yang 2 itu kira-kira 2 minggu atau jarak 4 minggu setelahnya. Oke, mungkin itu saja ya. Jangan lupa kalau ada masalah apapun bisa ke Klinik Utama Berkah Sehat, bertemu dengan saya Dr. Puspita, dokter kandungannya. Dan kalau ada masalah untuk anak bunda bisa ke dokter Tatan ya. Di sini ada dokter anak yang bisa menangani anak-anak bunda dengan hasil yang baik ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.